Saya Arya Sinulinga, inilah produk BUMN terbaik selama sepekan. Mari kita lihat dan saksikan bersama. Sebelum saya masuk ke 7 produk terbaik BUMN minggu ini, saya mau bercerita sedikit mengenai apa saja berita-berita atau isu menarik di sekitar BUMN. Berita atau isu yang menarik di sekitar Kementerian BUMN dan BUMN adalah langkah pembersihan yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir pada saat beliau menjabat jadi Menteri BUMN adalah melakukan pembersihan di Jiwasraya. Dan minggu ini memberikan hasilnya. Para petinggi Jiwasraya yang tadinya mengelola Jiwasraya dan akhirnya digeser oleh Pak Erick Thohir, divonis oleh pengadilan dihukum seumur hidup. Ini terbukti bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Erick dari sisi korporasi, ternyata dari sisi hukum pun disupport oleh kepastian hukum. Sehingga orang-orang yang memang tanda kutip nih, atau bisa juga enggak tanda kutip, yaitu merampok BUMN, akhirnya dihukum. Dan ini adalah keputusan vonis yang sangat besar dan masuk dalam sejarah juga di kasus-kasus BUMN ini, yaitu vonisnya mencapai seumur hidup. Kita harapkan vonis ini tidak hanya di tahapan pertama, dan kita berharap bisa sampai nantinya putusan tetap pun akan seperti ini. Dan ini akan memberikan dampak supaya semua pengelola BUMN itu bisa mengelola BUMN dengan baik dan tidak ada fraud di sana sehingga tidak merugikan negara. Langkah berikutnya minggu ini yang cukup besar dan sangat berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia adalah digabungkannya bank-bank syariah dari berbagai anak perusahaan bank yang ada di BUMN. Digabungkannya bank-bank syariah ini membuat bank syariah Indonesia menjadi sangat kuat. Dan kalau dijadikan, ini menjadi bank nomor 7 terbesar di Indonesia, yaitu bank syariah. Nah, malah lebih lanjut lagi nanti, kalau ini terjadi lebih besar lagi, ini akan menjadi bank syariah nomor 10 terbesar di dunia. Ini adalah langkah yang diminta oleh Pak Jokowi yang akhirnya dengan sangat cepat dilakukan oleh Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, sehingga Indonesia akan menjadi dan memiliki sebuah bank syariah yang sangat kuat yang memberikan dampak bagi ekonomi umat dan juga berhubungan dengan ekonomi syariah. Inilah yang dilakukan dalam minggu ini dan diharapkan bisa berdampak besar terhadap ekonomi Indonesia. Berita ketiga dari Kementerian BUMN adalah berangkatnya Pak Erick Thohir bersama Wakil Menteri BUMN ya Pak Budi Gunadi Sadikin ke Inggris. Dan di sana kemarin sudah dibicarakan ada 4 sektor yang dikerjasamakan dengan pemerintah Inggris. Yang pertama adalah pendidikan kepariwisataan di Indonesia. Yang kedua adalah sektor health tourism di Bali. Yang ketiga adalah industri pertahanan. Yang keempat adalah transisi menuju energi terbarukan. Di samping itu sudah pasti ada juga yang namanya pembicaraan lebih lanjut mengenai usaha kita untuk mendapatkan vaksin dari Inggris, yaitu kerjasama dengan AstraZeneca. Bagaimana hasilnya? Kita tunggu minggu depan. Produk yang pertama ini adalah Telkom meluncurkan aplikasi Bonum. Ini adalah layanan kasir digital untuk UMKM dan saat ini masih diberikan gratis. Pelaku usaha kecil menengah atau UKM di seluruh Indonesia bisa memanfaatkan layanan kasir digital ini dan berbasis di smartphone, sehingga akan memudahkan bagi UMKM-UMKM di seluruh desa-desa ataupun di manapun berada di Indonesia menggunakan aplikasi Bonum ini. Layanan kasir digital ini untuk mempermudah pedagang bisa menghitung, bisa mencatat penghasilan, di samping itu juga nanti berhubungan dengan logistiknya gitu ya. Dan ini bisa digunakan untuk bidang kuliner, bisa untuk toko kelontong, ataupun toko baju, atau apapun namanya.
Dan saat ini memang masih dipergunakan khusus untuk di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Tetapi ke depan, ini akan bisa digunakan juga untuk seluruh Indonesia. Dan layanan ini, kalaupun nanti berbayar, diharapkan tidak lebih daripada Rp50.000. Dan aplikasi ini akan membantu teman-teman UMKM untuk manajemen keuangannya lebih baik. Dan ini juga membuat tidak perlu lagi tuh mencatat di kertas gitu ya, ataupun namanya di komputer hanya di aplikasi Excel, enggak. Tapi dengan aplikasi Android ini Anda bisa langsung memakainya dan nggak perlu komputer juga. Nggak perlu laptop, bisa langsung di handphone. Jadi ini akan diluncurkan dalam waktu dekat dan semoga kawan-kawan UMKM di seluruh Indonesia akan bisa menikmati layanan ini. Produk kedua yang terbaik dari BUMN berasal dari posisi sekitar ujung Jawa di Banten dengan di ujung Sumatera di Lampung. Yaitu menghubungkan antara Merak dan Bekahuni. Nah, sudah diresmikan pada tanggal 12 Oktober dan ini adalah menambah kapasitas dari pelabuhan yang ada. Ini kerjasama antara ASDP dengan PP dan besarnya proyek ini sekitar hampir ya sekitar 380 miliar lah nilai proyeknya ya. Dan ini menambah jumlah trip. Dulunya sekitar 120 trip, sekarang menambah 20 trip. Kenapa? Karena arus barang, arus orang antara Jawa dan Sumatera maupun Sumatera dengan Jawa, apalagi setelah dibangunnya jalan tol Sumatera, ini makin memperbanyak orang yang bergerak, baik itu logistik maupun orang. Sehingga mau nggak mau, ASDP sama nambah lagi penambahan pelabuhannya. Dan penambahan ini diharapkan bisa membantu masyarakat untuk bisa berpindah dari Jawa ke Sumatera atau Sumatera ke Jawa. Dan dengan diluncurkannya bulan Oktober ini, maka diharapkan nanti sekitar Natal dan Tahun Baru akan adanya lonjakan dari penumpang, itu akan bisa tertampung lebih baik dan bisa memperlancar semuanya, dan yang pasti lebih bisa lagi menggunakan jalan tol Sumatera. Produk ketiga dari kawan-kawan BUMN adalah dari Clearing Berjangka Indonesia atau KBI. Mereka meluncurkan yang namanya eSware Next Gen. Nah, ini adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk registrasi resi gudang. Ini dikhususkan untuk kawan-kawan dari petani dan pemilik komoditas di Indonesia. Selama ini masih manual, walaupun sudah ada ininya sistemnya, tapi masih manual. Setelah diluncurkan aplikasi ini, maka akan terekam secara digital. Ini akan membuat lebih aman, ya. Kemudian juga tidak dapat dipalsukan. Dan itu saja jaminan oleh kawan-kawan petani ataupun pelaku usaha lainnya yang menyimpan dan dijaminkan oleh kawan-kawan dari KBI. Aplikasi ini berbasis blockchain dan smart contract, ya. Jadi diharapkan nanti pemilik komoditas yang tersebar di seluruh Indonesia itu dengan mudah mendaftarkan komoditasnya ke dalam SRG ini, dan akan muncul juga secara real time dokumennya. Dan ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan penjaminan atau perdagangan. Ini adalah langkah yang dilakukan oleh kawan-kawan dari KBI mempermudah dan memperlancar komoditas para petani. Produk keempat dari kawan-kawan BUMN minggu ini adalah BTN yang menggandeng Coinworks untuk bantu UMKM di sektor properti. BTN Property pertama di Indonesia. Aplikasi properti milik bank dengan 4D Virtual Survey. Selama ini kita ketahui bahwa yang namanya perumahan pasti ada nih UMKM-UMKM-nya yang memasok kepada perumahan. Misalnya ada yang masuk batu bata, ada batako, ada dari seng apa dan sebagainya lah. Nah, ini biasanya mereka juga butuh modal untuk usaha. Nah, kawan-kawan BTN dengan Coinworks itu membantu membuat satu aplikasi secara online di mana kawan-kawan pemasok ini bisa mengajukan kredit di mana besaran kreditnya sebesar 1 miliar maksimum, ya. Prosesnya sangat cepat.
Selama ini mereka kalau mengajukan kredit itu harus manual, harus datang ke kantor BTN dan sebagainya. Dan itu bisa tidak diketahui progresnya. Nah, ini dengan aplikasi ini, kawan-kawan pemasok bisa mengetahui progresnya. Dan biasanya dalam tempo 5 hari, nanti permohonan mereka akan diketahui apakah disetujui atau tidak disetujui. Ini adalah cara BTN untuk mengembangkan UMKM. Jadi lagi-lagi UMKM, lagi-lagi UMKM. Inilah bagaimana concernnya BUMN terhadap pengembangan UMKM di Indonesia. Produk kelima dari BUMN kali ini berhubungan dengan renewable energy. Kita tahu bahwa Indonesia sangat serius dan sangat concern untuk masuk ke bidang energi terbarukan. Dan ini dimotori oleh kawan-kawan Pertamina. Mereka membangun yang namanya PLTBG. Apa itu PLTBG? PLTBG adalah pembangkit listrik tenaga biogas. Dan ini adanya di Semangke, di Simalungun, Sumatera Utara. Mereka mengembangkan PLTBG dengan power sebesar 2,4 megawatt. Mereka memanfaatkan bekas dari kelapa sawit gitu ya, dan ini diberdayakan menjadi listrik. Dan ini bisa memasok listrik di kawasan ekonomi khusus atau KEK Semangke. Dan diharapkan ke depan kawan-kawan dari Pertamina dalam hal ini adalah anak usahanya yaitu Holding Power dan New Renewable Energy atau PNRE itu akan terus-menerus menghasilkan energi terbarukan dan mengembangkan energi terbarukan sehingga kita akan bisa terlepas dan mengurangi ketergantungan dari energi fosil. Ini adalah karya dari kawan-kawan Pertamina. Produk keenam dari BUMN kali ini adalah muncul dari kawan-kawan RNI atau Raja Wali Nusantara Indonesia. Mereka menghasilkan produk gula. Jadi nggak hanya PTPN yang punya produk gula, mereka pun menghasilkan produk gula. Dan kali ini merek yang mereka keluarkan ataupun hasilkan adalah namanya Raja Gula. Dan dia akan ekspansi ke pasar retail, masuk ke e-commerce, masuk juga ke retail di perkotaan dan pedesaan. Dan yang pasti harga gula ini diusahakan akan di bawah harga eceran tertinggi dari gula yang ditetapkan oleh pemerintah. Harganya sekitar 12.000 sampai 12.500 per kilogramnya. Dan ini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh RNI dan mereka juga akan bekerja sama dengan UMKM dalam pendistribusian sampai level masyarakat di pedesaan dan di perkotaan lainnya. Langkah-langkah RNI juga adalah langkah untuk kembali mengoperasikan pabrik-pabrik gula yang memang selama ini mereka kelola dan sempat tidak beroperasi. Dan dengan munculnya produk terbaru ini tentunya pabrik gula yang oleh RNI akan kembali beroperasi dan akan menguntungkan masyarakat petani tebu di Indonesia. Produk ketujuh BUMN yang kami lihat bisa diangkat pada minggu ini adalah pupuk Indonesia diberikan lagi tanggung jawab oleh pemerintah untuk memproduksi 1 juta ton pupuk bersubsidi. Ini adalah tambahan alokasi yang diberikan pemerintah kepada PT Pupuk Indonesia dan ini akan membantu para petani mendapatkan pupuk bersubsidi yang berkualitas. Dengan produk yang dibawa oleh teman-teman dari pupuk ini, nantinya diharapkan penyalurannya akan lebih baik lagi. Dan ini akan lewat yang namanya sistem ERDKK atau Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok. Jadi semuanya sudah terdigitalisasi dan semoga penambahan 1 juta pupuk ini akan bisa memenuhi kebutuhan pupuk subsidi tahun 2020. Dan semoga petani Indonesia semakin sejahtera. Itulah 7 produk BUMN terbaik minggu ini. Semoga minggu depan kita akan dapat lagi 7 produk dan layanan BUMN yang terbaik untuk melayani negara dan rakyat Indonesia.